Bagaimana kalau kasus tadi kita selesaikan dengan rumus varian yang ketiga, yaitu rumus yang berkode 9. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan P kuadrat kali N kali sigma FICI kuadrat dikurangi sigma FICI dikuadratkan dibagi N kali N-1. Jadi bedanya dengan yang tadi, ini ada coding, ada pengkodean. Jadi kita membuat tanda untuk kelas interval tertentu. Seperti apa? Oke, mari kita lihat. Ini berarti kita harus menentukan CI-nya. CI adalah tanda atau coding kelas interval ke I. Rumusnya adalah CI sama dengan XI min X0 dibagi P. Nah, XI ini apa? Ini titik tengah untuk kelas interval ke I. Berarti kita memerlukan data yang sudah kita hitung sebelumnya. X0 adalah titik tengah untuk kelas interval yang dijadikan sebagai acuan. Sedangkan P ini adalah panjang kelas untuk kelas interval yang dijadikan sebagai acuan. Pertanyaannya, kelas acuannya apa? Oke, mari kita lihat dulu kelas interval yang sudah kita peroleh, di mana nilai rata-rata itu terletak. Nah, hasil perhitungan sebelumnya kita peroleh bahwa X barnya adalah 19,10. Berarti 19,10 jatuh di kelas interval ketiga. Dan kita tahu ini adalah nilai tengah yang sudah kita dapatkan di perhitungan sebelumnya. Maka dengan demikian kita akan mengambil X0 sama dengan 18. Dan kita akan menggunakan X0 ini sebagai acuan. Untuk kepentingan menghitung coding, mari kita tentukan dulu panjang kelas intervalnya. Panjang kelas interval kita akan mengacu kepada kelas interval di mana rata-rata tadi berada, yaitu dari 16 hingga 20. Panjang kelas hitungannya adalah selisih dua ujung kelas pada kelas interval yang berurutan. Kita ambil ujung kelas bawah pada kelas interval 16 sampai 20 yaitu 16. Kemudian ambil satu lagi yaitu 21. Maka dengan demikian dapat kita hitung panjang kelasnya adalah 21 kurangi 16 sama dengan 5. Dan hasil 5 ini akan kita pergunakan pada perhitungan coding berikutnya. Setelah kita peroleh X0 sama dengan 18 dan panjang kelas sama dengan 5, mari kita tentukan coding atau tanda kelas untuk masing-masing kelas interval. Rumusnya tadi CI sama dengan XI min X0 dibagi P. Jadi untuk kelas pertama dapat kita hitung C1 sama dengan titik tengah kelas pertama atau X1 dikurangi X0 dibagi P. Berarti titik tengah kelas pertama adalah 8 dikurangi X0 nya 18 dan dibagi 5 menjadi min 10 per 5, ini adalah min 2. Kemudian untuk kelas kedua berarti diperoleh X2 dikurangi X0 dibagi P sama 13 dikurangi 18 dibagi 5, min 5 per 5 ini adalah min 1. Dengan demikian kelas ketiga berarti diperoleh 18 dikurangi 18 dibagi 5, ini hasilnya adalah 0. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, maka akan diperoleh untuk kelas interval keempat atau kelas interval 21 sampai 25 ini adalah plus 1 dan ini adalah plus 2 untuk kelas interval yang terakhir. Setelah kita peroleh seluruh nilai CI untuk kelima kelas tersebut, maka sekarang kita dapat hitung nilai FICI, yaitu frekuensi kali codingnya. Untuk kelas pertama frekuensinya 2, codingnya min 2, berarti hasilnya min 4. Frekuensi kelas kedua adalah 10, kemudian codingnya min 1, berarti ini adalah min 10. Yang kelas ketiga ini 0, yang kelas keempat adalah 11 kali 1 plus 11, lalu kelas interval terakhir adalah 7
kali plus 2 adalah plus 14. Karena di sini membutuhkan sigma FICI, berarti ini kalau kita jumlahkan adalah 11. Lalu kita juga membutuhkan nilai FICI kuadrat. Berarti kita harus mencari dulu nilai CI kuadrat. Berarti tinggal CI dikuadratkan, minus 2 dikuadratkan jadi plus 4, minus 1 dikuadratkan jadi plus 1, ini 0, ini 1, ini 4. Karena yang diperlukan adalah nilai FICI kuadrat, berarti sekarang kita tinggal kalikan nilai CI kuadrat yang diperoleh ini dengan FI-nya. Atau 2 kali plus 4, ini adalah 8, 10 kali plus 1 ini 10, 20 kali 0 adalah 0, 11 kali plus 1 adalah plus 11, 7 kali plus 4 adalah 28. Kalau kita jumlahkan, ini menjadi 57. Nah, nilai semua sudah diperoleh, ya, dan N sama dengan 50, maka sekarang kita akan bisa melakukan perhitungan varians dengan rumus dengan kode 9 tadi. Berarti ini adalah P kuadratnya, P-nya 5 dikuadratkan jadi 5 kuadrat, N-nya 50, sigma FICI kuadrat adalah 57, dikurangi sigma FICI dikuadratkan, berarti ini adalah 11 dikuadratkan, dibagi 50 kali 50 min 1. Ini adalah 25 kali 2850 min 121 dibagi 50 kali 49. Ini adalah 25 kali 2729 dibagi 2450. Kalau kita eliminasi dulu 25 dengan 2450, berarti ini sama dengan 2729 dibagi 98. Kalau teman-teman hitung, ini hasilnya adalah 27,846939 dan seterusnya. Atau S kuadrat hasilnya adalah 27,8469 sebagai sebuah pendekatan. Dengan demikian, maka simpangan bakunya atau S-nya adalah akar S kuadrat sama dengan akar 27,8469 atau sama dengan 5,277016. Atau kalau dibulatkan, S adalah sama dengan 5,2770. Kemudian kalau kita bandingkan dengan dua hasil sebelumnya, hasilnya adalah sama. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa ketiga rumus tersebut menghasilkan nilai yang sama untuk varians dan simpangan baku pada data yang sudah dikelompokkan. Baik teman-teman, itulah contoh penggunaan tiga rumus dalam mencari nilai varians dalam data yang sudah dikelompokkan. Ketika kita sudah memperoleh nilai varians, maka otomatis simpangan baku pun akan mudah dicari karena hanya berupa akar positif dari varian tersebut. Dalam 4 buah video beserta video ini, berarti teman-teman sekarang sudah bertambah pemahamannya mengenai bagaimana mencari nilai varian tersebut. Apabila ingin menggali atau mengingat kembali apa interpretasi dari nilai varians dan simpangan baku yang diperoleh, silakan dicari ataupun dibuka link ketika kita membahas nilai varians dan simpangan baku untuk data yang belum dikelompokkan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman dan menjadi ilmu yang barokah. Apabila teman-teman merasa bahwa ini adalah ilmu yang dapat dimanfaatkan, silahkan sebarkan kepada yang lain. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan bagi kita semua. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sekali lagi saya harapkan bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.